Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sadat, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Kota Semarang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya mengimplementasi tugas ini dengan menggunakan Vue.js pada aplikasi pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka. Mari kita menuju ke bagian pertama. Baik, pertama-tama mari kita bahas arsitektur proyek ini. Pengorganisasian kode yang baik adalah fondasi dari aplikasi yang mudah dikelola. Dalam proyek ini saya memisahkan struktur berdasarkan fungsinya. Indeks HTML ini adalah file utama yang menjadi pintu masuk aplikasi kita. Kemudian style CSS ini ada di folder asset, folder CSS, lalu style.css. Semua styling global dan custom untuk mempercantik tampilan antarmuka saya letakkan di sini. Ini di folder data. Di dalamnya ada data bahan ajar.json untuk data statis seperti daftar buku, paket, dan UPBJJ yang menggunakan file JSON eksternal. Ini memisahkan data dari logika aplikasi. Selanjutnya, folder JS, di dalamnya ada app.js. Disinilah instance utama Vue dibuat dan aplikasi dimount ke DOM. Kemudian masih di folder yang sama ada folder service, dalamnya ada api.js. Nah, saya membuat sebuah service sederhana untuk menangani pengambilan data yang mensimulasikan pemanggilan API. Ini memisahkan logika pengambilan data dari komponen. Masih di folder yang sama, dalamnya ada folder components dan folder templates. Nah, ini adalah inti dari struktur berbasis komponen Vue. Saya memecah aplikasi menjadi dua komponen utama. Nah, ini yang pertama BA stock table. Ini untuk menampilkan stok bahan ajar, dan DO dash tracking untuk melacak pesanan. Kemudian logika JavaScript setiap komponen ada di folder ini. Nah, di stock table.js. Nah, sementara struktur HTML-nya saya definisikan sebagai template di folder templates. Nah, ini ada stock table HTML dan DO tracking HTML. Nah, pendekatan ini membuat setiap komponen menjadi modular dan mudah digunakan kembali. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana data ditampilkan dan dimanipulasi secara dinamis. Vue.js menyediakan direktif yang sangat kuat untuk ini. Untuk merender daftar data seperti daftar UPBJJ pada filter, saya menggunakan direktif v-for. Direktif ini mengulang elemen berdasarkan data array UPBJJ list yang saya miliki. Setiap elemen juga saya berikan key yang unik untuk optimasi performa render oleh Vue. Bisa dilihat di kode template komponen sini ya. Stok buku di baris 19 ini. Interaksi dengan pengguna menjadi lebih mudah dengan two-way data binding menggunakan vModel. Contohnya pada kolom pencarian. Apapun yang pengguna ketikkan di input field maka akan secara otomatis tersinkronisasi dengan properti query di dalam data komponen. Ini sangat efisien untuk membuat filter. Nah, kita bisa melihat implementasinya di sini ya, di stock table.js baris ke-13 ini. Selain itu, data dari komponen seperti judul buku atau jumlah stok ditampilkan di template menggunakan sintak mustache atau kurung kurawal ganda. Nah, ini merupakan bentuk paling umum dari one-way data binding. Nah, terkadang kita hanya ingin menampilkan sebuah elemen jika kondisi tertentu terpenuhi.
Disinilah direktif kondisional seperti VIF berperan. Sebagai contoh, saya menampilkan sebuah pesan error di bagian atas tabel stok. Pesan ini hanya akan muncul jika proses pengambilan data gagal dan properti fetch error bernilai true. Ini membuat antarmuka lebih bersih dan hanya menampilkan informasi yang relevan kepada pengguna. Contoh kedua VIF ada di komponen pelacakan. Seluruh modal atau pop-up untuk membuat delivery order baru dikontrol oleh VIF. Modal ini hanya akan ada di dalam DOM jika properti showCreateDoForm bernilai true. Ketika kita menutupnya, seluruh blok HTML dari modal tersebut akan dihapus dari DOM. Ini sangat efisien untuk elemen yang tidak sering ditampilkan. Selanjutnya adalah VElse. Direktif ini sangat berguna sebagai pasangan dari VIF untuk menampilkan konten alternatif. Dalam tabel stok, apa yang terjadi jika pengguna mencari sesuatu dan tidak ada hasil yang ditemukan? Tentu akan lebih baik menampilkan pesan daripada tabel kosong. Untuk itu, kita bisa membungkus tabel kita dengan VIF yang memeriksa apakah ada data, dan tepat setelahnya kita menambahkan elemen dengan VElse untuk menampilkan pesan tidak ada data. Ini menciptakan pengalaman pengguna yang jauh lebih baik. Dengan menggunakan VIF, VElse, dan memahami kapan harus memakai VShow, kita dapat membangun antarmuka yang sangat dinamis dan responsif terhadap state atau kondisi data aplikasi kita. Ini adalah salah satu kekuatan utama dari framework seperti Vue.js. Untuk mengolah data, Vue menyediakan method dan computed properties. Keduanya punya kegunaan yang berbeda. Method adalah fungsi yang biasa kita panggil untuk melakukan aksi tertentu. Nah, contohnya di sini adalah metode submit form pada komponen pelacakan DO. Metode ini dieksekusi ketika pengguna mengklik tombol DO. Lalu, ia akan mengumpulkan data dari form validasinya dan membuat objek DO baru. Nah, kodenya ada di baris ini ya, do.tracking.js. Nah, ini di baris ini. Di sisi lain, computed property digunakan untuk data yang bergantung pada data lain. Properti ini bersifat deklaratif dan hasilnya di cache. Nah, contoh terbaik adalah filter data di komponen tabel stok. Properti ini secara otomatis menghitung ulang dan memfilter daftar buku setiap kali input ini ya. Dan select UBBJJ ini berubah. Ini jauh lebih efisien daripada menjalankan fungsi filter setiap saat. Nah, selain computed property, Vue juga memiliki watchers untuk mengamati perubahan pada setiap properti data dan menjalankan logika sebagai respon. Dalam aplikasi ini saya menerapkan dua watcher. Watcher yang pertama ada di komponen stok buku. Saya mengamati properti query. Setiap kali pengguna mengetik sesuatu di kolom pencarian, watcher ini akan aktif. Kita bisa menggunakannya untuk misalnya mencatat istilah pencarian populer untuk analisis di masa depan. Watcher kedua ada di form pembuatan DO. Ketika pengguna memilih sebuah paket, watcher ini akan mencari detail paket pengguna tersebut dari data yang ada dan bisa saja langsung mengisi data lain yang relevan, seperti opsi pengiriman yang tersedia untuk paket itu. Ini meningkatkan pengalaman pengguna dengan membuat form yang lebih cerdas. Aplikasi ini tentu tidak lengkap tanpa formulir input. Nah, di sini di DoTracking memiliki formulir untuk membuat delivery order baru. Setiap input dihubungkan ke data komponen menggunakan vModel. Saya juga menerapkan validasi input yang sederhana. Sebelum formulir disubmit,
Metode submit form akan memeriksa apakah NIM dan nama telah terisi. Jika belum, maka akan muncul sebuah alert dan proses dihentikan. Ini mencegah data yang tidak lengkap masuk ke dalam sistem. Kita bisa melihatnya di sini ya. Di doTracking.js di baris ke sekian nih. Nah, untuk interaksi, saya menggunakan event handler seperti add click dari mouse. Contohnya pada tombol buat DO yang memanggil submit form, atau tombol tutup pada model yang memanggil close create modal. Nah, ini adalah cara standar dari Vue untuk menangani event dari pengguna. Dari sisi antarmuka, saya berusaha membuat aplikasi yang bersih, modern, dan intuitif. Saya menggunakan layout berbasis tab untuk memisahkan dua fungsi utama, melihat stok dan melacak pesanan. Ini membuat pengguna tidak kewalahan. Filter yang responsif pada tabel stok memungkinkan pengguna menemukan data yang mereka butuhkan dengan cepat. Penggunaan modal untuk form pembuatan DO juga menjaga halaman utama tetap bersih. Semua ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan efisien. Jadi secara keseluruhan, aplikasi yang saya buat ini telah mendemonstrasikan penerapan berbagai konsep dari Vue.js sesuai dengan indikator capaian pada tugas praktik 3, mulai dari arsitektur komponen yang modular, penggunaan direktif untuk data binding dan rendering, pemanfaatan computed properties dan metode untuk logika bisnis, hingga pembuatan form interaktif dengan validasi sederhana. Melalui proyek ini, saya dapat memahami secara praktik bagaimana membangun sebuah aplikasi web yang dinamis dan reaktif dengan alur berpikir yang terstruktur menggunakan Vue.js. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.